حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ikhwani fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Perkenankan pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang alasan-alasan kenapa kita harus memiliki akidah yang benar dan tauhid yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk memurnikan ketaatan kepadanya saja. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 31, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala kecuali untuk beribadah kepada ilah yang satu, ilah yang esa, yang tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kenapa kita harus memiliki akidah yang benar atau tauhid yang lurus? Pertama adalah karena berakidah sahihah dan bertauhid yang lurus berarti telah kita aplikasikan rukun Islam yang paling agung. Islam memiliki rukun-rukunnya, dan dua rukun yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah serta salat itu adalah rukun pondasi, dan tiga rukun yang lain adalah rukun penyempurna. Ma'asyiral muslimin, hadanillahu wa yakum, dan bangunan Islam didirikan di atas rukun-rukun yang telah disebutkan oleh Rasulullah melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Islam bangunannya didirikan di atas 5 pilar. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan menegakkan salat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah yakum, kenapa kita harus bertauhid yang lurus dan berakidah sahihah? Karena itu adalah kewajiban dan tugas yang paling utama dan pertama. Rasulullah SAW tatkala memerintahkan dan mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, satu pesan yang pertama kali disampaikan adalah innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi ahli kitab Yahudi dan Nasrani, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sebelum Mu'adz bin Jabal menyeru kepada syariat-syariat Allah, yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah untuk membenahi dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani adalah terkait dengan persaksian mereka bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan persaksian mereka bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah yakum. Kenapa kita harus berakidah sahihah? Karena ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita rutinkan, apabila tanpa didasari kepada akidah sahihah, maka itu akan tertolak. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah yakum. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bertanya kepada Rasulullah. Tatkala Rasulullah SAW menjelaskan di tengah-tengah para sahabatnya tentang kaum yang mereka itu didatangkan pada hari kiamat, didatangkan pada hari akhir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa amalan-amalan yang bergunung-gunung, namun ternyata Allah jadikan amalan mereka seperti debu yang berhamburan. Kemudian Sauban bertanya kepada Rasulullah, "Sifhum lana, jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Ya Rasulullah, terangkan kepada kami tentang sifat-sifat mereka, karakter mereka, agar kami tidak seperti mereka karena kami tidak mengetahuinya. Kemudian apa kata Rasulullah? Qala amma innahum fa ikhwanukum.
Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian, wa min jildatikum, dan dari kulit-kulit seperti kalian, wa yakhuduna minal laili kama ta'khudun, dan mereka mengambil bagian dari malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu lakukan juga. Walakinnahum aqwamun idza khalu bi maharimillahi intahakuha, tetapi mereka adalah kaum orang-orang yang apabila sendirian tidak disaksikan oleh orang lain, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menerjang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan merusaknya. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu wa iyyakum. Kenapa kita harus beraqidah sahihah? Karena aqidah sahihah adalah sebab kita mendapatkan rasa aman dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan rasa aman, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampurkan dengan sedikit kezaliman. Meskipun sedikit, mereka enggak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kemudian dijelaskan maksud dari kezaliman ini oleh para ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kezaliman kepada Allah Jalla wa Ala dengan seseorang melakukan perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu wa iyyakum. Kemudian kenapa kita harus memiliki aqidah sahihah, atau kenapa kita harus bertauhid? Sebab bahwasanya aqidah sahihah dan tauhid yang lurus adalah sebab masuk surga dan keselamatan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat. Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam banyak hadis-hadisnya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtahi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala, benar-benar kata Rasulullah, fa innallaha, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala, qad harrama, benar-benar. Ini Rasulullah menggunakan dengan dua kata taukid, inna dan qad. Dan ini adalah menunjukkan makna yang sangat serius, bahwasanya Allah Jalla wa Ala akan mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mereka bersaksi la ilaha illallah yabtahi bidzalika wajhullah, mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum. Kemudian aqidah sahihah adalah keselamatan, adalah sebab seseorang mendapatkan keselamatan dan jalan keluar dari segala kesulitan, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah menyebutkan dalam surat Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulqi da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Allah mengkisahkan tentang orang-orang yang kemudian menjadi musyrik tatkala Allah telah menyelamatkan mereka. Fa idza raqibu, dan tatkala mereka berada di atas perahu mereka atau kapal mereka, mereka menaiki kapal-kapal mereka, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ketauhidan kepadanya. Falamma najahum, maka tatkala Allah selamatkan mereka, ilal barri, sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali menjadi orang-orang musyrik. Maka ikhwan fillah, azunakum, kita khawatir atas terjatuhnya kita ke dalam dosa syirik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari perbuatan syirik ini dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik ini. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum. Kenapa kita harus beraqidah sahihah, bertauhid yang benar? Kita mengetahui bahwasanya aqidah sahihah adalah misi utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul sebelumnya, dan dalam rangka untuk mengokohkan akidah yang benar
tauhid yang lurus, Al-Quran pun diturunkan. Dan karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah manusia diciptakan, jin diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah menyebutkan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Bahwasanya Allah mengutus setiap umat, dalam setiap umat rasul-rasul terbaiknya adalah dalam rangka untuk menyerukan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhkan mereka dari tauhid. Ma'asyiral muslimin, hadani Allahukum, inilah beberapa alasan dan beberapa yang menjadi penyebab kenapa kita harus memiliki akidah sahihah dan kenapa kita harus bertauhid dengan benar. Karena insyaallah ta'ala ketika kita bertauhid dengan benar, maka insyaallah seluruhnya akan menjadi kebaikan, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.